Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zakaria AM dengan NIM 2101020062 dengan mata kuliah teori pengambilan keputusan dengan dosen pengapu Pak Ronald Aprianto. Di sini saya ada di kelas 7A2 di prodi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan soal ujian akhir semester ganjil 2024-2025. Nah, di dalam petunjuk soal ini ada berdoa terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal, kemudian jawablah soal di bawah ini dengan argumen ide dan kreatif. Kemudian jawaban soal ini akan dikumpulkan dalam kanal YouTube atau kita bisa mengumpulkan dalam bentuk link ke form Google yang telah disediakan oleh pihak kampus atau pihak dosen pengasuh. Oke, dalam hal ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Dalam nomor 1 ini disuruh menjelaskan bagaimana Anda akan mengidentifikasi masalah pada proposal penelitian. Jadi jawaban nomor 1 ini yaitu model pengambilan keputusan rasional atau bisa ditangkap secara langsung. Ini adalah jenis model pengambilan keputusan paling umum yang akan Anda lihat. Jenis ini bersifat logis dan berurutan. Kemudian saat keputusan berdampak besar pada tim dan Anda perlu memaksimalkan hasil, ini adalah jenis proses pengambilan keputusan yang harus digunakan. Jenis ini mengharuskan Anda mempertimbangkan berbagai perspektif tanpa banyak bias agar Anda dapat mengambil keputusan terbaik. Kemudian model pengambilan keputusan intuitif. Jenis model pengambilan keputusan ini ditentukan oleh informasi atau data, bukan intuisi. Bentuk pengambilan keputusan ini memerlukan pengalaman terdahulu dan pengenalan pola untuk membentuk insting yang kuat. Jenis pengambilan keputusan ini sering diambil oleh mereka yang memiliki banyak pengalaman mengenai masalah serupa. Mereka telah terbukti berhasil dengan solusi yang ingin diterapkan. Model pengambilan keputusan kreatif. Model pengambilan keputusan kreatif ini mencakup pengumpulan informasi dan wawasan tentang masalah serta menghasilkan ide potensial untuk solusi serupa dengan model pengambilan keputusan rasional. Perbedaannya alih-alih mencari pro dan kontra setiap alternatif, pengambil keputusan memasuki periode di mana mereka mencoba tidak secara aktif memikirkan tentang solusi sama sekali. Tujuannya agar pikiran bawah sadar mengambil alih dan menuntun mereka keputusan yang tepat, seperti model pengambilan keputusan intuitif. Situasi ini sangat cocok digunakan dalam proses berulang agar tim dapat menguji solusi dan beradaptasi saat keadaan berubah. Oke. Kemudian Zakaria di sini akan menjawab pertanyaan nomor 2. Sebutkan dan jelaskan 3 kriteria keputusan yang akan Anda gunakan untuk menentukan solusi terbaik. Jadi jawaban nomor 2 ini, langkah 1 mengidentifikasi masalah. Masalah ketidaksesuaian antara keadaan yang ada dan yang diinginkan. Kemudian karakteristik masalah. Suatu masalah menjadi masalah ketika seorang manajer menyadarinya. Kemudian ada tekanan untuk menyelesaikan masalah. Manajer harus mempunyai wewenang, informasi atau sumber daya yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Kemudian yang kedua, langkah kedua ini yaitu mengidentifikasi kriteria keputusan. 1. Kriteria pengambilan keputusan merupakan faktor-faktor yang penting dalam penyelesaian masalah seperti biaya yang akan dikeluarkan atau diperlukan investasi, risiko yang mungkin dihadapi atau peluang kegagalan, hasil yang diinginkan atau pertumbuhan perusahaan. Dan langkah ketiga yaitu mengalokasikan bobot pada kriteria. Kriteria pengambilan keputusan tidak sama pentingnya. Memberikan bobot pada setiap item akan menempatkan item-item tersebut pada urutan prioritas yang benar berdasarkan kepentingannya dalam proses pengambilan keputusan. Jadi dalam hal ini itu merupakan sebutkan yang
sebutkan dan jelaskan 3 langkah yang ada pada pertanyaan nomor 2. Kemudian saya di sini Zakaria akan menjawab pertanyaan nomor 3. Bagaimana Anda mengalokasikan bobot pada kriteria yang telah Anda tentukan? Jelaskan. Oke. Nah, dalam jawaban nomor 3 ini, pahami latar belakang penelitian, identifikasi area yang perlu diteliti. Tentukan tujuan penelitian, identifikasi variabel penelitian, rumuskan pertanyaan penelitian, sesuaikan dengan landasan teori, gunakan format 5W plus 1H, yaitu what, who, wrong, why, where, dan how. Gunakan kalimat tanya yang singkat, jelas, dan padat. Kemudian itu merupakan jawaban nomor 3 yang disuruh untuk menjelaskan. Ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Sebutkan dan jelaskan minimal 3 alternatif solusi yang dapat diusulkan untuk mengatasi masalah yang tertulis dalam proposal saudara. Evaluasi alternatif, analisis dan bandingkan alternatif-alternatif yang telah diidentifikasikan berdasarkan kriteria tertentu. Setelah mengidentifikasi berbagai alternatif, masing-masing alternatif harus dievaluasi berdasarkan kriteria yang relevan seperti biaya, manfaat, risiko, waktu, dan sumber daya yang dibutuhkan. Analisis ini bisa melibatkan metode kuantitatif seperti analisis biaya atau manfaat, dan kualitatif seperti analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threats. Oke. Kemudian bagaimana cara Anda menganalisis alternatif-alternatif tersebut? Jelaskan dengan metode yang relevan. Alternatif terbaik ditentukan oleh identifikasi yang ditentukan untuk pengidentifikasian proposal tersebut. Sebagaimana kita mencari tahu masalah yang berada pada proposal tersebut, maka kita dapat menemukan hasil yang terbaik. Itu merupakan jawaban nomor 5. Yaitu langsung kita menjawab pertanyaan nomor ke-6. Berdasarkan hasil analisis, bagaimana Anda menentukan alternatif terbaik? Jelaskan. Implementasi keputusan laksanakan alternatif yang telah dipilih dengan merencanakan dan mengatur sumber daya yang diperlukan. Setelah alternatif terbaik dipilih, langkah berikutnya adalah mengimplementasikannya. Ini melibatkan perencanaan, tindakan, pengorganisasian sumber daya, dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami peran mereka dalam pelaksanaan keputusan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 7. Jelaskan rencana penerapan alternatif yang telah dipilih. Kumpulkan informasi dan data pendukung buat alternatif pilihan, pertimbangkan bukti-bukti dari setiap pilihan. Tentukan pilihan terbaik, implementasi keputusan, evaluasi, dan pembelajaran. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan nomor 8. Sebutkan langkah-langkah yang akan Anda ambil untuk mengevaluasi efektivitas keputusan yang telah diambil. Tindak lanjut, lakukan tindakan lanjut jika diperlukan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil. Berdasarkan evaluasi hasil, mungkin diperlukan tindak lanjut untuk memperbaiki atau meningkatkan keputusan yang telah diambil. Ini bisa melibatkan penyesuaian strategi, alokasi sumber daya tambahan, atau perubahan kebijakan. Mungkin itu saja yang bisa Zakaria jelaskan dari pertanyaan yang telah didapatkan dalam UAS akhir semester 2024. Jadi mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan mengenai ujian akhir semester ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apakah ada kata salah, ada kata yang salah dan kurang berkenan dalam penjelasan ini. Saya mohon ampun. Oke. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.